Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan dari tema kita yang di bulan ini yaitu Transformer. Kita memulai dari poin yang kedua. Kalau kemarin poin ini yang pertama, minggu lalu kita belajar bahwa janganlah kita hidup serupa dengan dunia. Ya, untuk menjadi seorang perubahan, agen perubahan atau transformer, itu yang pertama kita harus bisa belajar hidup tidak seturut dengan dunia. Karena kalau kita seturut dengan dunia, kehidupan kita sama dengan dunia, bagaimana kita bisa mengubah dunia ini atau mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita baca dulu di ayat masnya, yaitu di Roma 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini minggu lalu kita belajar. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini kita belajar yang kedua, yaitu berubahlah. Transformasi. Transformasi itu perubahan yang terjadi dari dalam, bukan dari luar. Ya. Kata berubahlah ini Bapak Ibu Saudara ditulis dengan kata metamorphose, ya, metamorphose artinya perubahan secara total, bukan sekedar berubah dari tampak luarnya saja, tetapi benar-benar berubah secara total. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, 2 Korintus 5 ayat 15, di situ dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita harus berubah menjadi ciptaan yang baru. Kata ciptaan baru itu ditulis dengan kata kienitesis. Kienitesis artinya adalah sebuah bangunan yang baru atau new building. Jadi bukan sekedar sudah ada bangunan kemudian direnovasi, dicat ulang, ya kan, dibagusin jendelanya, pintunya diganti, plafonnya dirubah dari yang polos jadi ada ornamennya, ada lampunya, ya kan. Bukan seperti itu. Tetapi benar-benar di suatu bangunan yang baru. Secara keseluruhan ada perubahan, dari dalam ada perubahan, bukan sekedar kalau di gereja terlihat seperti malaikat gitu. Ya, makanya banyak hamba Tuhan yang mengatakan kalau di gereja semuanya pada kayak malaikat, tapi kalau sudah di luar gereja hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu, malaikatnya yang kabur. Karena kita lebih nakutin daripada malaikat. Tapi kalau Minggu jadi malaikat semua. Itu berbicara kita bukan ciptaan baru, tetapi kita pakai topeng yang membuat kita seolah-olah seperti ciptaan baru. Mungkin saat hari Minggu di gereja, ibadah, nyanyi, nyembah Tuhan, angkat tangan. Tetapi saat di rumah, mulut yang sama yang dipakai untuk puji Tuhan, mulut yang sama dipakai untuk maki-maki orang. Tangan yang sama yang diangkat di gereja untuk nyembah Tuhan, dipakai untuk nempeleng istrinya. Ya kan? Untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Itu bukan ciptaan baru, tetapi itu hanya topeng yang dipakai untuk supaya terlihat seperti ciptaan baru. Nah, kemudian kata di situ yang lama sudah berlalu, kata yang lama itu ditulis dengan kata tarseia. Tarseia artinya the ancient, artinya itu seperti kehidupan zaman dulu, kehidupan zaman kuno, zaman lama, artinya saat kita hidup sebelum mengenal Tuhan, saat kita hidup masih di dalam dosa. Hidup tidak mengenal Tuhan itu bukan berarti kita hidup sebelum beragama Kristen, bukan. Kalau gitu kan enak bisa ngomong, loh aku dari lahir procot itu sudah Kristen, berarti aku tidak punya kehidupan yang lama. Bukan. Banyak orang Kristen hidupnya masih ada di dalam dosa. Banyak orang Kristen masih hidup di dalam dosa.
Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh saya, pengalaman saya pribadi. Saya melayani Tuhan, benar-benar rutin pelayanan Tuhan itu sejak tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu Saudara, tahun 2000 saya sudah melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah lama-lama, yang sudah di gereja kita sudah lebih dari 25 tahun, pasti tahu. Saya hari Minggu, kalau saya nggak singer, ya, kalau saya nggak singer, saya dulu singer itu sering banget. Setelah pelayanan singer, terus saya sudah nggak pelayanan singer, saya pelayanan main musik. Apalagi waktu saya main musik, waktu itu kita ibadah sama seperti sekarang 3 kali gitu. Saya itu pelayanan musik Bapak Ibu Saudara, dari pagi, siang, sampai sore. Hampir setiap hari Minggu saya pelayanan 3 kali ibadah. Sabtunya saya pelayanan di kaum muda, dulu namanya masih belum Yopel ya, awal 2000-an belum Yopel. Yopel itu baru tercetus tahun 2003 kalau nggak 2004. Nah, waktu itu namanya masih kaum muda. Sabtu saya pelayanan kaum muda, Minggu saya pelayanan pagi, siang, sore. Dan hampir setiap Sabtu, hampir setiap Minggu saya pelayanan di atas mimbar. Tetapi di balik itu semua, Sabtu saya pulang pelayanan kaum muda, saya berangkat dugem Bapak Ibu Saudara. Pulangnya subuh. Waktu itu saya masih tinggal sama nenek saya di Darmo Satelit. Saya pulangnya subuh. Pulang subuh, kadang nggak tidur, kadang tidur cuman, ya orang Jawa bilang tidur lele ayam gitu ya, tidurnya nggak bisa pulas karena hanya sejam 2 jam harus sudah siap-siap, harus berangkat ke gereja lagi untuk pelayanan yang pagi. Pagi, siang, sore pelayanan, malam dugem lagi. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Sampai 2004 saya benar-benar bertobat. Saya tinggalkan itu semua. Artinya, meskipun kita dari lahir orang Kristen, bahkan mungkin kita sedang melayani atau kita jadi seorang pelayan, tapi kita masih hidup di dalam dosa. Sorry to say, maaf saya katakan, bahwa kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Bukan artinya, kembali saya katakan, bukan artinya orang Kristen itu orang yang bertobat tidak bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup tinggal di dalam dosa. Tapi saya dulu hidup tinggal di dalam dosa. Karena apa? Saya lakukan terus. Nah, itu namanya manusia lama. Jadi, manusia lama itu bukan berbicara mengenai sebelum masuk Kristen atau sebelum tahu yang namanya Yesus. Tahu yang namanya Yesus tapi hidupnya tidak jadi muridnya Yesus, hidup tidak seperti Yesus, ya sama aja. Itu kehidupan lama. Artinya seperti itu. Nah, kemudian di situ dikatakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru, kata yang baru ini, kalau tadi kata, yang tadi itu ditulis dengan kata ketisis, ciptaan baru tadi ditulis dengan ketisis, maka kata yang baru pada ciptaan sesungguhnya yang baru sudah datang, ini kata baru itu ditulis dengan kata kiena, yang artinya not existing before, yang artinya sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Itu kata yang baru. Jadi kalau dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini saya ubah sedikit kata-katanya supaya kita bisa lebih memahami adalah, jika siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang sudah diciptakan baru. Bukan sekedar di makeover, dicat atau dirubah penampakannya, tetapi benar-benar baru. Dan yang lama, hidup kita yang lama itu sudah kita tinggalkan. Sudah berlalu. Nah, kalau itu sudah berlalu, sesungguhnya yang hidup di dalam kebenaran, yang dulu tidak pernah kita lakukan, yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan, sekarang itu bisa muncul. Dan itu bisa kita lakukan. Kita muncul seperti itu. Mungkin dulu hidup kita ini seperti ulet. Ya, Bapak Ibu tahu ulet ya? Kemudian ulat ini bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Apakah dulu kupu-kupunya sudah ada? Belum, karena dulunya masih ulat. Tetapi setelah ulat itu bermetamorfosis, ya jadi kupu-kupu. Nah, demikianlah
Tuhan itu kepingin sebelum kita bisa mentransformasi orang lain, hendaknya kita sendiri berubah. Setelah yang pertama kita mengerti, kita tidak boleh hidup sesuai dengan dunia, karena dunia ini menawarkan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, atau menawarkan hal-hal yang kosmos, seperti minggu lalu saya katakan, menawarkan hal-hal yang bertentangan atau menentang Allah. Sehingga kita, kalau di kehidupan lama kita pasti hidup sesuai dunia, hidup dalam dosa, hidup dalam kosmos itu tadi. Makanya kita harus berubah dulu. Kita berubah bukan karena pakai topeng, tapi kita berubah dengan sebenarnya dari dalam. Mungkin yang dulu tidak ada, not existing before, sebelumnya tidak ada, tetapi karena kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa keluar menjadi manusia yang baru. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Mari kita sama-sama berpikir, aplikasi praktis apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita bisa introspeksi diri kita. Apakah aku masih hidup di zamanku lama? Apakah sekarang aku masih hidup di dalam dosa? Apakah sekarang aku masih hidup di dalam manusia lama? Itu hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Kemudian kita bisa melihat, kita introspeksi diri kita, melihat apakah diri kita sudah menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu kayak gimana sih? Paling simpel. Orang lain ngomong, hidupmu berubah ya. Kamu dulu ngamuan loh, sekarang jadi sabar. Kamu dulu mesoan loh, sekarang kok jadi tidak pernah meso. Dulu kamu itu kalau marah suka mukul istri loh, sekarang kok nggak pernah. Nah, itu ada perubahan dalam karakter. Apakah dalam kehidupan kita ada ketaatan firman? Kita tahu firman mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah kita mampu mengasihi musuh kita? Apakah kita tetap memilih sakit hati, memendam dendam untuk musuh kita? Nah, ketaatan firman, itu kita yang tahu. Dan yang pasti, kalau kita sudah jadi manusia baru, kita pasti selalu rindu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Apakah kita sudah punya waktu untuk Tuhan? Ya. Apakah kita ada waktu untuk Tuhan? Secara khusus, kita sendiri menyempatkan waktu. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga mengalami kadang, ya saya pernah sampaikan di Roti Gembala yang kapan lalu, saya habis pagi saya bangun ngantar anak saya sekolah. Saya bangun pagi, saya berdoa dulu, terus antar anak saya sekolah. Setelah antar anak saya sekolah, saya balik rumah, saya masuk ke kamar, saya berdoa cari Tuhan sendiri. Saat teduh sama Tuhan. Memang kadang kali kita secara daging kita merasa, waduh, lagi ndak mood mungkin, lagi males mungkin, atau lagi ada something, atau apapun lah itu. Memang seringkali ada. Tapi apakah kita tetap mau mencari hubungan itu sama Tuhan? Itu menjadi salah satu indikator, salah satu tanda apakah kita ini sudah menjadi manusia yang baru. Dan saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara secara nyata, secara real. Biarlah hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang transformer yang mau merubah keluarga kita, mau merubah orang di sekitar kita, mau menjadi orang yang bisa berdampak bagi orang di sekeliling kita, biar kita belajar untuk kita mau menjadi ciptaan yang baru. Ya, memang tidak mudah, tapi saya percaya kalau saya bisa, saudara Bapak Ibu Saudara juga pasti bisa. Kenapa? Bukan karena saya hebat, karena kita punya Tuhan yang sama. Dia yang sanggup mengubahkan saya, Dia juga akan sanggup mengubahkan kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara setiap kami, mungkin kami masih hidup di dalam dosa, atau mungkin kami masih hidup di dalam manusia lama kami. Kami lebih mencintai manusia lama kami. Tuhan, kami mohon ampun. Pagi hari ini kami mau belajar. Kami mau lepaskan itu semua. Kami mau belajar menjadi ciptaan yang baru. Tapi kami minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, terlebih kemauan dan kerinduan untuk berubah menjadi ciptaan baru. Karena kami percaya Tuhan, saat kami diubahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru, maka hidup kami pun pasti akan berubah.
Orang di sekitar kami pun pasti akan melihat perubahan itu dan mereka akan merasakan buah dari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami nggak sanggup untuk berubah sendiri. Karena kami lemah, karena kami masih tinggal di dalam daging. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kemauan, karena Tuhan yang sanggup melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hamba-Mu pagi hari ini juga mendoakan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang akan beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan berkati segala yang mereka kerjakan supaya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sakit dijamah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong. Beri kekuatan, beri kemampuan. Mereka yang sedang bergumul, biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan bagi mereka. Mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan keturunan ilahi di waktunya Tuhan, di waktu yang paling tepat. Dan biarlah semua jemaat Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan. Segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Tuhan curahkan atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, Kau selalu pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar. Kita tanggalkan manusia yang lama. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah yang berlalu dan yang baru sudah datang. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.